kita melihat secara khusus tentang Nasrani. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada persoalan dua umat ini yang tak dijelaskan. Ya, Yahud dan Nasrani, semuanya persoalan mereka. Ada 4 surat Al-Quran yang betul-betul fokus membicarakan ini. Di antaranya Al-Baqarah. Ya, Baqarah itu cerita Bani Israel semua, hampir seluruhnya. Ya, sampai-sampai nama surah sendiri disebut apa? Al-Baqarah. Ala sapi cerita siapa? Bani Israel. Kemudian surah Al-Imran. Ya. Kemudian surah An-Nisa, Al-Ma'idah. 5 surah berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Tetapi itulah dia, karena keawaman kita tetap saja mengekor. Persis seperti peringatan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Nanti akan datang suatu zaman kamu itu menjadi pengekor umat sebelum kamu. Ini Nabi yang bilang loh. Kenyataannya sekarang baru kita lihat. Ya. Orang dulu mungkin sahabat bingung dia kalau mendengar hadis ini. Masa ada, artinya umat Muhammad menjadi pengekor kebiasaan sunnah, itu disebut sunnah. Sunnah itu artinya jamak dari sunnah. Lifestyle, kebiasaan hidup umat sebelum kamu. Ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jadi mula-mula kecil-kecil dulu, lama-lama sampai ke perayaan agama pun diikuti. Sampai soal perayaan agama yang merupakan betul-betul artinya apa? Penganut agama tertentu lah yang hanya merayakan agamanya. Tetapi itu pun kamu sudah ikuti, kamu rayakan, ya. Sampai kata lagi, kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun ikut masuk. Perumpamaan itu yang cukup tajam. Kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, nah, bagaimana orang masuk ke dalam lubang biawak? Itu pun kamu ikuti. Artinya apa? Yang tak mungkin diikuti pun kamu ikut-ikutan juga. Nah, sahabat pun bertanya, karena memang sama mereka itu agak aneh. Mana mungkin ada orang mukmin umat Muhammad yang ikuti, ya, gaya hidup orang Nasrani. Apakah yang dimaksud ini ahlul kitab ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Qala faman idzan. Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi Nabi sudah memprediksi ini yang disebut dengan nubuah nabawiyah. Sekarang kita menyaksikannya. Apa saja yang dilakukan merupakan gaya hidup, cara berpikir, ya. Kemudian sampai kepada perayaan agama itu kamu semuanya ikut tanpa menggunakan akal sehatmu. Nah, ada pertanyaan yang harus dijawab dalam soal agama Kristen. Yang jawab ini nanti Al-Quran. Ini semuanya merupakan akidah mereka ini. Siapakah Isa atau Yesus? Siapa ibunya? Siapa yang sebenarnya disalib oleh Yahudi? Bagaimana status keagamaan umat Nasrani sekarang? Jadi mereka mengaku sebagai pengikut Isa, status keagamaan mereka ini bagaimana dalam pandangan Al-Quran? Kemudian ya pertanyaan yang paling tajam yang terakhir, di akhirat nanti di mana mereka? Ya, kita biarkan Al-Quran yang menjawab. Nah, di dalam doktrin Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Apakah namanya Tuhan anak atau anak Tuhan? Itu jadi balik-balik. Tuhan anak atau anak Tuhan. Kata mereka lagi, Allah itu adalah satu di antara 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ya, Maha suci Allah dari ucapan mereka. Maha suci Allah dari ucapan mereka.
Ya, dusta yang besar, dusta yang tiada darahnya ketika mengatakan Tuhan punya anak atau ada Tuhan selain Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Ya. Kalau kita melihat nanti ayat Quran ini, rasanya ya bagaimana ya kita hidup, mereka hidup di tengah-tengah kita. Bagaimana itu? Tidak bisa ditolak, kenyataan. Ya. Pandangan Nasrani tentang Yesus bahwa Isa itu kata mereka mati dibunuh dan disalib. Itulah makanya salib itu di mana-mana mereka. Itulah simbol agama mereka, simbol salib. Siapa yang disalib itu kata mereka Yesus disalib. Ya. Dengarkan Al-Quran. Kita tidak mau dengarin ahli sejarah, komentator yang kita percayai hanya satu. Apa? Al-Quran. Al-Quran tidak pernah keliru. Apa kata Allah menjawab? Wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Kami hukum mereka karena ucapan mereka yang mengatakan telah kami bunuh Isa. Telah kami bunuh Isa. Padahal sesungguhnya apa? Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Bantahan total, dibantah 100%. Kalau kata mereka membunuh Isa, bohong. Mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa. Yang ada apa? Kata Allah, syubbiha lahum. Diserupakan Allah salah seorang di antara mereka yang mengejar-ngejar itu seperti wajah Nabi Isa. Lalu yang dibunuh mereka kawannya sendiri. Sementara Isa yang sendiri, apa kata Allah? Tunggu dulu. Sementara Isa yang sendiri kemana? Dia akan Allah kan? Jadi jangan ada orang Muslim yang mengatakan bahwa Isa telah mati. Itu perkataan dusta, mengikuti kedustaan kaum Nasrani. Coba cek bapak anak-anak muda, entah bapak punya anak SMA atau kuliah, tanya dia, setahu kamu Isa itu sekarang di mana? Umumnya jawaban mereka kan sudah mati. Berarti mereka sudah apa? Sudah kena racun. Sudah teracuni oleh doktrin Nasrani yang mengatakan Isa telah mati. Padahal jelas-jelas dari Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalibnya. Lalu Allah jelaskan, mereka yang mengejar-kejar itu sendiri tak yakin kalau yang dia bunuh itu adalah Isa. Nah ini yang menarik nih Pak. Ini yang terbukti oleh sejarah bahwa mereka sendiri yang mengejar-kejar Isa tidak yakin kalau yang dibunuh itu adalah Isa. Mereka membunuh orang di antara mereka atas dasar keraguan. Kayaknya Isa yang ini dia. Kata yang satu, enggak, bukan Isa yang kita bunuh. Nah itulah dia ceritakan Allah dalam Al-Quran. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham tentang Isa, berselisih paham tentang yang dibunuh itu, mereka tidak bagaimana? Meragukan kalau yang dibunuh itu adalah Isa. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang pasti tentang siapa yang mereka bunuh, melainkan hanya mengikuti dugaan belaka. Jadi tindakan mereka membunuh kawan mereka sendiri, ya, itu didasarkan pada keraguan yang sebenarnya mereka tidak yakin kalau itu sebenarnya adalah Isa. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Ini surah An-Nisa ayat 158. Lalu Isa yang tadi sendiri kata Allah sudah diangkat Allah ke langit.
Jadi dari sini jangan sampai seorang muslim mengatakan Isa telah mati. Itu sama persis keyakinannya seperti orang Kristen. Ya. Yang benar Isa diangkat Allah ke langit dan sampai sekarang masih hidup. Berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sampai mencapai tingkat mutawatir. Dan nanti Isa akan diturunkan sebagai salah satu tanda apa? Tanda kiamat. Tanda kiamat itu kalau sudah nanti muncul Dajjal, kemudian turun Isa dari langit, mereka yang akan berperang bersama dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi dengan Isa berperang melawan Dajjal. Ya, ini peristiwa yang akan datang. Kita pun tidak tahu apakah kita akan mengalami peristiwa itu atau tidak. Ya kalau bisa sih janganlah ya. Kenapa? Karena masa itu Dajjal sudah turun. Takut-takutnya kita termasuk yang mengikut siapa? Na'udzubillah, pengikut Dajjal. Kemudian pertanyaan berikutnya, mungkinkah Isa menjadi Tuhan? Nah, Allah membantahnya dengan cara yang cerdik, mengajak mereka berpikir. Kamu coba bayangkan Isa itu, apa dia akan hidup terus menerus tidak mati-mati atau dia akan mati? Jawaban manusia yang wajar, dia pasti akan mengalami kematian. Lalu kalau dia akan mati, sanggupkah dia menolak kematian? Siapa yang dapat menyelamatkan Isa dan ibunya jika Allah mau membinasakan mereka? Isa ibunya akan mati dan ibunya sudah mati. Lalu pada saat kematian itu bisa nggak dia menyelamatkan dirinya supaya tidak mati? Pasti tidak bisa. Nah, kalau begitu bagaimana kamu mengatakan dia sebagai Tuhan? Nah, jadi mengajak mereka berpikir menggunakan akal yang ada pada mereka. Kemudian kedua-duanya mereka ini memakan makanan. Masa jadi Tuhan yang lapar, makhluk yang merasa lapar dan yang butuh makanan, masa dibilang Tuhan? Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang betul-betul mematikan. Orang kalau masih berpikir artinya normal, wajar, tidak akan mungkin dia mengatakan Isa sebagai Tuhan ataupun sebagai anak Tuhan. Jika mereka tidak bertaubat dan berhenti dari ucapan mereka, pasti akan diazab oleh Allah Ta'ala. Ini semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian Isa tidak pernah menyuruh kaum Nasrani menuhankan dirinya. Ya, boleh Bapak lihat ini di dalam surah Al-Maidah. Ya, kata firman Allah dalam Al-Quran, wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Berkata Al-Masih, wahai bani Israil, sembah kamu Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Pernahkah Isa mengatakan sembah kamu aku dan ibumu? Tidak pernah. Jadi dari mana dapat kamu ini ajaran menuhankan Isa, sementara Isa-nya sendiri mengajak Bani Israil untuk menyembah Allah. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu berlebihan dalam agama kamu. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Nah, berlebih-lebihan itu sampai-sampai mengkultuskan Isa, sampai mengangkatnya ke derajat Tuhan. Itulah dikatakan berlebih-lebihan. Sehingga kita pun sebagai umat Nabi Muhammad dilarang keras oleh Rasulullah menghormati Nabi berlebihan. Betul tidak? Betul tidak? Apa kata Rasulullah? La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu agung-agungkan aku sebagaimana kaum Nasrani mengagung-agungkan siapa? Isa. Itu sabda siapa, Pak? Sabda Nabi itu.
Jadi beliau tidak rela diagung-agungkan sebagaimana umat lain mengagung-agungkan Isa. Masya Allah. Karena Rasulullah sudah tahu sebab kehancuran, sebab kekafiran kaum Nasrani itu berawal dari mana? Dari penghormatan yang melampaui batas, mengagung-agungkan, mendewa-dewakan. Dia mulai kekaguman yang luar biasa. Ada manusia yang lahir tanpa ayah. Oh, dia punya kehebatan-kehebatan, menyembuhkan penyakit. Orang yang buta bisa melek, yang mati bisa jadi hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu memang mukjizat siapa? Isa. Tetapi mereka lupa bahwa semuanya itu karena izin siapa? Karena izin Allah, bukan karena Isanya. Isa tidak punya kekuatan apa-apa. Itu semuanya karena izin Allah Ta'ala. Nah, jadi inilah kalau kita masuk ke dalam akidah Islam itu tidak membolehkan kita melampaui batas, menghormati orang, menghormati figur elit sewajarnya. Bahkan sampai ke tingkat Nabi Muhammad pun tidak boleh kalau kamu melampaui batas. Tidak boleh kamu sejajarkan Rasulullah itu sejajar dengan siapa? Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di tengah umat sekarang ini siapa yang ketularan sikap mengkultuskan ini? Kaum Syiah. Kaum Syiah lah yang meneruskan pengkultusan kaum Nasrani. Pengkultusan kepada siapa? Imam-imam mereka. Imam-imam yang 12 ini kata mereka maksum. La ilaha illallah, melebihi Rasulullah. Jadi penyakitnya sama. Penyakit kaum Nasrani itu juga penyakit kaum Syiah. Penyakit pengkultusan. Manusia biasa dikultuskan. Nah, wahai ahlul kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jangan kalian katakan terhadap Allah melainkan yang benar. Yang benar itu apa? Sesungguhnya Al-Masih adalah hanyalah utusan Allah, tidak lebih dari itu. Ini teks aslinya tadi. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min. Ada 3 identitas Isa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama Rasulullah, yang kedua kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang ketiga ruhun minhu. Coba lihat tuh, semua ada di situ. Kelihatan enggak? Yang pertama Rasulullah, yang kedua apa? Kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimah Allah yang ditaruhnya pada Maryam. Maksudnya kalimah Allah itu apa? Karena Isa diciptakan dengan kun. Allah tidak diciptakan seperti manusia biasa dengan proses apa? Kawin. Tetapi kekuasaan Allah mengatakan kun. Tidak ada ayah hamid. Waruhum minhu, dan ruh yang ditiupkan. Ruh dari siapa? Ruh dari Allah. Allah ciptakan ruh yang ditiupkan, maka hamillah. Jadi ketiga-tiga ini semuanya adalah makhluk. Lalu kata Allah setelah itu apa? Fa'aminu billahi wa rusulih, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi sebenarnya ucapan ini ditujukan kepada siapa? Ahlul kitab. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jangan yang kamu imani cuma siapa? Cuma Isa itu aja. Mentang-mentang kamu kagum pada dia, Isa itulah yang kamu imani. Tetapi berimanlah kamu kepada Rasul-Rasul. Wala taqulu salasah, dan jangan kamu katakan Tuhan itu. Tak bisa. Itu parah sekali kan. Salasah itu artinya 3.
Ya kalau saya bilang tri, Bapak mengerti. Kalau dibilang salasah, kok gak ngerti. Ini tidak jadi. Ya, wala taqulu salasah. Jangan kamu katakan Tuhan itu tiga. Siapa yang mengatakan Tuhan tiga? Nasrani. Ya. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Kan ini istilah mereka kan? Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Three in one. Nah, jadi makanya jangan Bapak sering-sering menyebut 3 in 1. Ini kawasan 3 in 1, jangan. Itu istilah dari mereka. Ya? Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nah, akidah yang membingungkan. Kata Allah, jangan kamu katakan Tuhan itu tiga. Intahu, stop. Stop kamu dari perkataan itu. Intahu, berhenti kamu dari perkataan itu. Khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Satu. Jadi tidak ada tapi tiganya. Tidak ada. Satu ya satu, udah selesai. Jadi akidah yang gampang dicerna, Allah satu. Kalau dikatakan Tuhan satu tapi tiga, bingung tidak? Pasti bingung. Subhanahu wa yakuna lahu walad. Maha suci dia dari punya anak. Dan akal manusia pasti mengatakan tidak mungkin. Bagaimana? Jadi memang betul-betul ini sebuah kedustaan. Namanya itu iftira. Ya, iftira 'ala Allahil kadzib, mengadakan dusta kepada Allah. Lalu sudah pastilah kaum yang mengatakan Isa itu Tuhan adalah kafir. Cukup betul-betul menakjubkan Al-Quran sampai menerangkan kekafiran kaum Nasrani itu 3 ayat, Pak. Ini dia. Nah, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Itu ayat 71, ayat 17 dari Al-Maidah. Kemudian ayat 72-nya, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Ya, sudah 2 kali. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Jadi sampai 3 kali Allah mengatakan kekafiran kaum Nasrani. Ya, jadi coba perhatikan ini. Kok sampai 3 kali ya? Dan setiap kalinya itu bahasanya laqad. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab tidak usah pakai laqad, kafara saja. Kafara alladziina qalu itu sudah cukup. Pasti mereka kafir. Sudah cukup itu menerangkan kepastian mereka kafir. Tetapi Allah masih menekankan pakai lam, pakai qad, dua-dua penekan. Lam itu sudah penekan, qad penekan lagi. Jadi bagaimana Bapak? Makanya kalau kita mengerti bahasa Arab luar biasa. Ya? Pendeknya sungguh kafir bangetlah mereka. Ya? Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih, itu dalam 2 ayat. Kemudian ayat yang 72-nya juga begitu diulang. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Yang mengatakan Isa adalah Tuhan, mereka yang kafir itu. Kemudian ayat yang ketiganya, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu yang salah satu di antara 3. Ini yang kita sebut tadi, salah satu di antara 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi mereka ini telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kalau berbicara Al-Quran pasti akan berseberangan dengan konsep pluralisme. Betul? Di dalam pluralisme tidak ada yang namanya kafir. Semua agama benar. Sedangkan di dalam akidah,
kalau tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah, kekafiran kembali kepada orang itu. Ya? Ya? Jadi orang yang mengatakan Isa Tuhan kafir, sungguh telah kafir. Orang yang tidak mengatakan kafir, dia yang apa? Dia jadi kafir. Laqad kafara. Jadi tidak tanggung-tanggung. Kekafiran akan kembali kepada orang yang tidak mengkafirkan itu. Sedangkan pluralisme mengajarkan tidak ada istilah kafir. Semua agama sama benar. Nah, jadi Bapak sudah bisa mengambil kesimpulan kan? Bagaimana status orang pluralis? Silakan sendiri. Status orang yang meyakini pluralisme seperti apa? Jadi begitulah dalam 3 ayat 17, 72 dan 73. Ya, Allah membantahnya dengan bahasa yang tegas. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, ya, sebelum yang terakhir tadi ibunya. Ayat-ayat tadi sebenarnya sudah menerangkan bahwa ibu Isa itu adalah wanita yang jujur dan benar. Wa ummuhu siddiqah. Ya, itu ada di dalam Al-Maidah ayat 75. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya adalah seorang wanita yang benar. Artinya itu wanita suci. Hamilnya Maryam murni karena kekuasaan Allah Ta'ala, bukan seperti yang dituduhkan oleh siapa? Siapa yang menuduh? Yahudi, Pak. Yahudi menuduh Isa itu anak zina. Bapak jadi bingung kan? Kok Yahudi menuduh gitu? Betul tak? Yahudi yang menuduh Isa Maryam itu perempuan pelacur. Sementara Al-Quran memuliakan siapa? Memuliakan Maryam, ibu seorang nabi. Maryam itu wanita suci, wanita salihah. Yahudi menuduh dia berzina. Jadi lihat Al-Quran mengemukakan yang benar. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Ya. Yang salah orang yang menuhankan Isa. Isa itu sendiri tidak pernah salah. Betul tidak? Nah, Maryam tidak pernah salah, karena Maryam menghamilkan sesuai dengan kodrat Allah Ta'ala. Jadi di mana tempat mereka nanti di yaumul qiyamah? Ini dia. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah diharamkan masuk syurga dan tempat kembalinya adalah neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Ya. Siapa yang mensekutukan Allah diharamkan Allah syurga, ya, kalau sudah diharamkan syurga apalagi? Tetapi masih lagi disebut ya, tempat kembalinya apa? Neraka. Walaupun kerjanya di dunia ini menampung anak yatim. Ya. Oh, dia punya panti asuhan ribuan orang. Ya. Anak-anak jalanan kata dia, di apa namanya? Dididik. Apakah itu akan merubah tempatnya di akhirat? Tidak. Tidak merubah tempatmu di akhirat. Jadi akidah menentukan tempat seseorang di akhirat. Kalau sudah jebol akidah, dalam arti kata mensekutukan Allah, mengatakan Allah itu punya anak, ada Tuhan selain Allah, amal baik seperti apapun dari kamu tidak akan Allah terima. Itu sudah harga mati. Sedangkan orang yang mengatakan Allah Maha Esa saja, kalau dosanya banyak, bagaimana? Tetap saja Allah hukum sesuai dengan dosa-dosanya.
Begitulah akidah yang benar. Jadi pintu surga itu agak sedikit apa? Ya agak sedikit rapat, betul. Pintu nerakanya terbuka lebar. Ya. Terbuka lebar untuk orang musyrik, untuk orang munafik, terbuka lebar. Pintu surga itu kalau tidak mukmin tidak masuk. Kemudian beriman, tetapi berlaku dosa besar, juga. Pintunya agak sedikit ketutup tuh, ya, agak sedikit ketutup. Jadi memang betul, ya, jalan menuju surga mendaki, terjal, jalan menuju neraka menurun dan mulus. Ya. Untuk masuk neraka mudah. Untuk masuk surga perlu kerja keras, betul tak? Ya di dunia saja Pak begitu. Kalau Anda mau jadi orang berhasil, dari mulai SMA barangkali harus kerja keras, masuk SMA yang bagus, kan begitu? Masuk SMA favorit supaya diterima di universitas yang bergengsi negeri, barulah ada pintu celah untuk masuk. Ya bekerja di tempat-tempat yang ya terhormat. Itu di dunia sudah berlaku hukum itu. Sama di akhir juga begitu. Untuk masuk surga perlu kerja keras. Nah, baik. Jadi ini ayatnya. Kemudian ada peristiwa nanti di akhirat yang sudah diberitahu Allah kepada kita di dunia. Di dalam Al-Quran. Ini namanya blueprint. Blueprint pengadilan kaum Nasrani. Dipanggil kaum Nasrani yang mengaku pengikut Isa, dan dipanggil Isanya. Cross check. Kamu dulu di dunia bilang Isa ini apa? Isa ini apa? Tuhan atau anak Tuhan. Ayo Isa, apakah dulu kamu pernah bilang kepada mereka ini, sembah aku dan ibuku? Karena mereka bilang kamu Tuhan. Wah, hebat ya. Dahsyat Pak. Blueprintnya sudah dikasih tahu kita Al-Quran. Ntar kalau kita di akhirat tinggal nonton aja. Kita katakan iya, kita udah tahu itu ceritanya di dunia dulu. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Ingatlah ketika nanti Allah berfirman, wahai Isa, apakah dulu pernah kau katakan kepada mereka-mereka ini, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Ya. Isa dianggap Tuhan, ibunya dianggap Tuhan, Allah juga Tuhan. Jadi ada tiga Tuhan. Banyak banget ya. Kemudian apa jawab Isa? Yang jawab Isa yang menarik Pak. Wow, tidak saya terjemahkan. Udah. Terjemahkan dengan ini aja terjemahannya. Ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq, ma laysa li bihaq. Tidak patut ya Allah aku mengucapkan apa yang tak menjadi hakku. Ayo. Ya. Ketika orang yang dikatakan Tuhan berlepas diri, tidak pantas ya Allah aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Ya memang, mana hak Isa menyuruh orang menyembah dia? Padahal dia sendiri ditugasi Allah untuk tidak menyembah kecuali hanya siapa? Hanya Allah. Dan tidak mungkin Nabi menyalahgunakan apanya? Kekuasaannya. Yang menyalahkan kekuasaan manusia. Nabi tidak akan mungkin, karena Nabi diprotek, maksum kalau Nabi. Nah, itu sebenarnya Allah tahu sih bahwa Nabi tidak akan mungkin berdusta. Tapi apa? Sengaja ini supaya tahu kamu
bahwa Isa itu tidak pernah dulu menyuruh nenek moyangmu menyembah Isa. Jadi dari mana itu? Dari orang-orang leluhur kamu. Dari sini nanti akan diceritakan, Pak. Ini ayat inilah Al-Maidah 116-117 blueprint. Betul-betul luar biasa. Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin, tidak patut aku menceritakan, mengatakan kepada mereka apa yang bukan menjadi hakku. Kalau sekiranya aku katakan itu, engkau pasti tahu, betul tidak? Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Masya Allah. Memang itu kepastian. Kita mana tahu apa yang ada pada Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Lebih dari apa yang Allah beritahu ke kita tentang dirinya, kita tidak tahu. Ya? Engkau mengetahui tentang diriku, aku tidak tahu tentang dirimu. Engkau maha mengetahui segala yang baik. Ma qultu lahum. Nih, tidak ada yang kuucapkan kepada mereka kecuali sebatas yang kau perintahkan saja. Apa itu? An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Apa artinya, Pak? Sembah kamu Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Masya Allah. Jadi jelas, sekarang jelas sekali Bapak tahu bahwa mereka itu orang-orang tersesat. Kira-kira pertanyaannya, apakah pantas orang dapat hidayah mengikut orang yang sesat? Jawab. Tidak pantas orang yang mendapat hidayah mengikut orang yang sesat. Apakah pantas orang yang mendapat hidayah mengangkat pimpinannya orang sesat? Itu semuanya bergulir. Orang yang sesat harus mengikut orang yang mendapat petunjuk. Jangan kamu balik. Tetapi aneh bin ajaib, di banyak tempat orang yang mendapat hidayah dipimpin oleh orang yang sesat. Kira-kira akan dibuatnya bagaimana? Akan disesatkannya lebih parah. Jadi sekarang Anda bisa memahami kenapa Allah mengharamkan memilih pemimpin orang di luar orang mukmin. Faham sudah kan? Karena mereka orang yang tersesat. Sedangkan kita dalam hidup ini ingin mendapat kepemimpinan yang lurus dan benar, yang tahu jalan. Karena kepemimpinan di dalam Islam bukan kepemimpinan dunia saja, tetapi pemimpin dalam arti yang sesungguhnya. Masya Allah ya. Jadi dari sini baru kita paham kenapa Allah melarang la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu pilih pemimpinmu Yahudi dan Kristen. Ayat yang lain, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, jangan kamu pilih pemimpin kamu orang-orang kafir, apapun kafirnya. Mau Hindu, mau Buddha, apalagi ateis. Jangan kamu pilih pemimpin kamu orang kafir itu. Baru sekarang kita mengerti. Karena yang dapat hidayah itu hanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Bagaimana? Mereka mau dipimpin oleh orang sesat. Jadi kira-kira sederhananya saja, kita ada 10 orang nih, ayo ke Bandung, ayo studi ke Bandung, iya. 9 orang semua tahu jalan ke Bandung, yang satu tidak. Lalu kata yang 9 ini, kamu aja jadi pemimpin rombongan kami ya. Kira-kira masuk akal? Yang 9 tahu jalan, yang satu tidak tahu, justru dia ditugasi sama yang 9 ini, kamu aja pimpin jalannya, pimpin rombongan kamu aja, mau kemana kamu bawa, terserah, nanti kita ke Bandung. Jadi itu sederhananya saja. Bagaimana dengan kepemimpinan yang sesungguhnya? Jadi tidak ada yang kukatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, sembah kamu Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Lalu kata Isa apa? Ini nih. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku dulu menjadi saksi atas mereka ketika aku berada di tengah-tengah mereka. Ayat ini tidak semuanya orang paham. Ada kira-kira yang mengerti maksud yang satu ini?
Aku dulu menjadi saksi terhadap mereka ketika kita. Hadiahnya tisu. Artinya Bang, ketika Isa ada hidup masih di dunia, tidak ada orang yang mengatakan dia Tuhan. Karena dia menjadi pengawas. Pengawas, syahid, saksi. Itulah yang dia katakan. Waktu aku ada di tengah mereka, aku jadi saksi. Tidak akan dibolehkan di antara mereka satu pun yang mengatakan aku sebagai apa? Tuhan. Tetapi ketika tawaffaitani, di sini pengertian wafat di dalam bahasa Arab, wafat itu pengertiannya bukan mati saja yang sesungguhnya. Bapak tadi malam tidur nggak? Tidur. Namanya itu bapak tuh wafat. Di dalam bahasa Arab gitu. Tidur itu juga disebut wafat. Memang persamaannya jelas. Ruh sama-sama keluar. Orang tidur itu rohnya keluar Pak. Balik lagi. Syukur dikembalikan Allah. Kalau tidak Bapak tadi pagi Mati. sudah dimandikan. Ya. Jadi itu wafat